Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan video yang kami kirim di channel Latif Makamase membuka sesi tanya jawab di kolom komentar. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Insya Allah kita akan jawab melalui video terbaru kami. Namun ketika ada pertanyaan yang mungkin ada kaitannya atau hampir sama, maka insya Allah itu kita akan satukan di video terbaru kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita akan jawab satu pertanyaan dulu dari salah satu sahabat YouTuber kita. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu Ustaz? Ada pendapat saya dengar dan biasa saya membaca artikel bahwa perkara imsak. Wah, ini imsak. Perkara imsak itu merupakan bid'ah. Wah, bid'ah. Ya, kita lanjut karena katanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Mohon penjelasannya Ustaz. Wah, ini perlu pemahaman ya. Hal seperti ini sebenarnya tidak perlu lagi kita perdebatkan apakah itu bid'ah, apakah itu merupakan sesuatu yang dilarang, karena tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Perlu diketahui pemirsa, dengan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan," ya, siapa yang melakukan sunnah yang baru atau perkara yang baru, hasanatan, itu baik, kana lahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala. Ya, begitupun orang yang melakukannya insya Allah akan mendapatkan pahala. Jadi ini hadis Rasulullah. Siapa yang merintis suatu kebaikan meskipun itu suatu hal yang baru, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, selama tidak bertentangan dengan perintah Rasul, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, sunnah, asar, dan lain sebagainya, maka itu tidak ada masalah, bahkan kita mendapat pahala. Namun sebaliknya, Rasul mengatakan, "Man sanna sunnatan sayyi'atan, kana alaihi wizruha." Siapa yang merintis perbuatan yang baru, tapi itu buruk atau menyesatkan atau itu tercela, ya, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya, begitupun orang yang mengamalkannya. Jadi kembali kepada imsak. Ya. Kita mengetahui bahwasanya tujuan ditetapkannya jadwal imsak, baik para ulama kita atau Kementerian Agama, kita lihat di situ. Sebelum masuk waktu fajar dan waktu imsak ini, selisih waktunya dari waktu masuk sholat itu sekitar 10 menit. Artinya apa? Imsak kalau kita ambil ya dari kata kerja bahasa Arab, amsaka yumsiku imsak, berarti kita berpegang. Kalau berpegang kita menahan sesuatu. Ya, atau imsak ini kata lain dari kata saum atau syam. Ya, sama artinya menahan. Ya, bukan berarti menahan pada waktu itu kita mulai untuk melakukan puasa itu perkaranya bid'ah, tidak. Justru banyak kebaikan yang kita dapatkan. Contoh, ketika imsak, ya, berarti biasa ada di masjid itu imsak sampai 3 kali diulang-ulang. Itu berarti kita harus sudah mempersiapkan diri, menahan diri, sudah mulai waktunya untuk melakukan puasa. Nah, bukan berarti tidak boleh makan dan minum, ya, selama masih ada waktu sebelum masuk waktu subuh, itu tidak ada masalah. Nah, ketika ada yang mengatakan imsak, kalau Anda masih mau minum, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi di kalangan saudara semuslim kita, ketika imsak betul dia tidak makan dan minum lagi, karena dia mau mempersiapkan diri untuk sholat sunnah fajar. Dia mempersiapkan diri untuk pergi berjamaah di masjid. Jadi ini merupakan sunnatan hasanatan. Ya, merupakan perkara yang baru, tapi itu baik, tidak melanggar dari perintah Allah, tidak melanggar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Di mana letak bid'ahnya? Ya mungkin ini bid'ah, meskipun tidak banyak yang tidak sepakat, tidak ada katanya bid'ah hasanah. Apa yang disabdakan Rasulullah ini adalah ya sunnatan sayyi'atan dengan sunnatan hasanatan. Berarti ada perkara yang baru itu yang tercela, ada juga perkara yang baik. Ketika yang baik itu kita akan mendapatkan pahala, meskipun tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi janganlah mengatakan bahwa tidak ada itu bid'ah hasanah. Semua bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Banyak berpendapat demikian. Ya, itu wa kullu bid'atin dolalah perlu digarisbawahi bahwasanya bid'ah dolalah itu adalah sesuatu perkara yang baru yang menyesatkan. Itu adalah bid'ah. Ya, menyesatkan. Contoh ya, ketika saya sholat, ya, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh, setelah saya baca Al-Fatihah, bukan surah yang lain saya baca, malah saya baca bersanji, Attirillahumma qabrahul karim bi'anfin syazim min salatin wa taslim. Ini kedengarannya bagus, tapi ini adalah menyesatkan. Ini baru bid'ah dalalah. Ketika saya salat, bukannya membaca surah-surah yang lain di dalam ayat Al-Quran, malah justru saya membaca bersanji, itu adalah perkara bid'ah. Jadi begitu contoh kecil. Jadi tidak perlu kita perdebatkan lagi. Ada banyak hal yang harus kita perdebatkan. Seperti hal imsakiyah ini adalah persoalan yang kecil. Selama itu mengandung kebaikan, meskipun tidak ada pada zaman Rasulullah, karena itu merupakan sunnatan hasanatan, ya, kana lahu ajruha, kita akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, jika itu perkara yang baru tapi menyesatkan dan tercela dan melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka tentulah itu merupakan bid'ah dolalah. Jadi jangan kita katakan bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu dolalah. Perlu digarisbawahi tadi dengan dalil bid'ah semua adalah sesat. Di situ yang dimaksud adalah bid'ah yang tercelah, bid'ah yang buruk, atau sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang melanggar aturan agama kita ini. Jadi selama kebaikan silahkan lakukan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, seperti Bilal bin Rabah melakukan sholat sunnah ketika sudah berwudu. Itu tidak ada dari Rasulullah, sampai Rasul mengatakan, ya Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sehingga saya mendengarkan kedua langkah sandal kamu itu di surga. Luar biasa sekali ini apa yang disampaikan oleh Bilal. Saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat ketika saya sudah bersuci, atau sudah melakukan wudhu, saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ini merupakan bid'ah. Bid'ahnya bid'ah hasanah atau sunnatan hasanatan, perkara yang baik. Banyak lagi yang lain, contoh-contoh yang lain, tetapi kita tidak perlu perdebatkan itu. Intinya selama itu kebaikan dan insya Allah demi kemaslahatan dan kebaikan kita sendiri, maka silahkan lakukan. Selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, tidak melanggar apa yang diajarkan oleh Al-Quran atau yang diajarkan oleh para alim ulama kita, silahkan lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.